memang saya tidak perlu menghakimi Pak Jokowi ini begini begitu. Sama dengan Pak Ibu Retno Menlunya, saya sih itu adalah politis. Semua jabatan politis begitu. Karena di satu sisi yang real. Nah ini kalau sesuai dengan data dan fakta, dan kebetulan saya sudah kirim ke Pak Paul, ternyata di balik ini semua ini hubungan Indonesia dengan Israel itu manis, Pak. Manis. Ya kan? Mereka sepertinya kan Pak Jokowi lihat tuh, saya mengutuk, saya ini, saya mendukung sini. Tapi begitu dia ngomong, saya mendukung sini, yang dibalik ini, saya mendukung you kan, you tidak memberikan apa-apa ke saya dan saya tidak menuntut apa-apa dari Anda. Tapi di satu sisi, ya kan, di satu sisi, misalkan contoh dengan Israel, you tetap dengan saya adalah teman baik. Karena situ dengan saya adalah kita berbisnis. Walaupun tidak ada hubungan bilateral, tapi you dengan saya adalah uh, teman saya baik. Karena saya butuh barang Anda butuh barang saya. Jadi kita bina aja. Kalau saya menyuarakan ini karena memang saya harus bersuara, karena saya di sini adalah mayoritas. Di negara saya mayoritas. Tapi kalau saya menyuarakan, ikut menyuarakan, misalkan, saya dukung Israel. Israel sudah didukung seluruh dunia, dunia kuat-kuat. Inilah namanya politik penyeimbang. Tapi di satu sisi dengan Indonesia melakukan itu, Indonesia tidak diserang Amerika, Indonesia tidak diserang Uni Eropa. Enggak, karena mereka saling simbiose mutualisme. Mereka saling menguntungkan dengan Palestina. Ada apa sih? You tidak menguntungkan saya, you merepotkan saya. Tapi di sini kan saya butuh orang-orang karena dinilai, ya walaupun kemarin kita berbicara yang radikal itu semestinya lebih banyak, apa ya lebih sedikit, jumlahnya hanya 20 jutaan. Tapi ternyata mereka yang tidak radikal pun karena mereka terbawa dengan yang kemarin Ibu Koni bilang, udah mabuk agama. Mereka sudah tidak melihat itu Palestina kayak Hamas kayak. Seharusnya kan mereka-mereka harus pandai. Dia harus pandai. Tapi kan mereka-mereka tidak sampai segitu seperti kita-kita, Pak, berpikirnya. Jadi, Palestina kayaknya Palestinanya banyak. Tapi di belakang itu lihat tuh, cendekiawan-cendekiawan, mereka pengamat-pengamat, itu tetap membela yang benar. Kalau mereka mencari pembenaran, kan ini berbeda begitu. Nah, seperti yang sekarang Pak Jokowi dibilang membela apa namanya, Pak Jokowi mesti harus bertobat dengan adanya 75. Itu cuma dilempar aja. Karena mereka yang berhak menentukan nanti. Kalau seandainya, saya berandai-andai, ketua KPK-nya ada Tepo Seliro nih, Sungkan nih. Dia dilempar Pak, yang kemarin saya bilang, ke Penpan RB dan ke BKN. Tolong dong diputusin dong. Kan ini saya anggap semua sudah saya serahkan sebagai pegawai negeri nih. Habis itu Anda tes nih, Anda tes ternyata mereka semua dianggap calon pegawai negeri, calon ASN. Tapi begitu dites tidak lulus, yuk bersuara dong. Anda kan harus independen, jangan ikut-ikutan suara presiden kayak, jangan ikut-ikutan suara pejabat-pejabat kayak. Di satu sisi kalau kita berbicara dengan 75 orang ini Pak, apa dia nggak malu kalau dia balik lagi ke KPK? Nah, ini kan cuman dia di situ tuh 75, di dalam KPK itu ada 1.300 orang. Apakah dia bermuka tebal? Oh iya, saya tuh tetap di dalam deh gini-gini. Nggak tahu kalau hanya masalah perut ya. Tapi kalau misalkan dia punya rasa malu, dia sudah dibikin malu oleh Indonesia loh, sudah dibikin malu oleh seluruh Indonesia. Kalau dia tidak punya malu ya, monggo silahkan. You di sana, you kepepet. Karena di dalam ini semua sekarang kan sudah begitu Taliban ini sudah nggak ada grupnya. Itu kan mereka sudah mengatur posisi gitu loh. Yang lain-lainnya itu sudah mengatur posisi atau untuk menyaingi mereka kalau diterima lagi. Karena kalau mereka diterima masuk, mereka akan tersingkir di dalam. Karena mereka-mereka yang qualified tidak hanya mereka-mereka itu kan mereka kita dihembuskan aja Novel kayak Yudi Purnomo kayak bukan itu di dalam banyak Pak, ketua satgasnya itu banyak, tidak hanya satu. Novel Baswedan itu salah satunya. Ketua satgas itu banyak karena itu dibagi per kelompok-kelompok gitu loh, per kelompok-kelompok untuk mengatasi mungkin dengan kategori sekian sampai sekian, diperkirakan sekian sampai korupsinya sekian.
pejabatnya levelnya level gubernur, level anggota dewan, itu saya rasa begitu. Mari kita tunggu sama-sama aja. Ini adalah politik, kita jangan terbawa emosi, kita jangan terbawa arus oleh berita-berita. Berita tidak ada yang benar. Sekarang aja berita ini lihat nih Pak, mana ada berita yang benar sih? Semua berita, saya ingat Al Pacino, jadi Godfather itu selalu begitu, kalau dia melakukan sesuatu, jangan percaya dengan media. Saya pernah bilang Pak Paul kan waktu itu kan, Pak Paul waktu heboh-hebohnya itu kan, jangan percaya media di Indonesia. Itu salah satunya. Tunggu. Nah, kalau begitu tunggu 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mulai berbalik, Pak. Mereka mulai waras. Mereka tidak mengambil suatu tindakan spontan. Mereka mulai waras, sekarang ini berbalik lah. Contohnya Pak Paul. Indonesia pun juga sudah tenang-tenang aja, Pak. Mereka tidak ada yang komplain, mana mereka teriak-teriak, kok belum ditangkap atau belum ini. Udah, cuekin aja. Kan malu kalau sebagai pihak yang seharusnya mempunyai berkompeten, dia tidak mampu, dia kan malu berbicara, mendingan dia diam. Sekarang kita ambil, ditaruh, menurut opini rakyat Indonesia bagaimana. Kan itu. Jadi